warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Hai masyarakat Indonesia, rekan pendidik di seluruh tanah air Indonesia, jumpa kembali kepada saya dalam dakwah PJJ, yaitu dalam rangka bulan Rajab tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 2 Desember 2025. Pada bulan Rajab ini kita sebaiknya, menurut sebagian ulama, itu kita sebaiknya membanyaki membaca istighfar, di samping mungkin 100 kali mengamalkannya selama setiap hari, mungkin sampai dengan 1000 kali. Kemudian selain istighfar juga kita harus banyak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan amalan yang ada pada ilmu tauhid. Nah, jadi seperti yang berbunyi alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bulan-bulan dalam bulan Hijriah itu ada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikatakan bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bulan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 1 Rajab sampai 30 Rajab biasanya itu kan selalu dimeriahkan oleh masyarakat muslimin dan muslimat dengan ada maulid hafsinya di langgar-langgar maupun di masjid-masjid. Kemudian selain bulan Rajab, itu bulan kemuliaan itu seperti juga bulan Sa'ban. Jadi setelah Rajab itu Sa'ban. Sa'ban ini dikatakan bulannya Nabi. Jadi pada bulan Sa'ban kita diperkenankan oleh Allah itu memperbanyak baca sholawat. Karena amalan yang paling langsung masuk ke langit, jadi diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sholawat. Jadi banyak-banyak baca sholawat pada bulan Sa'ban. Nanti kita juga akan ketemu di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini dikatakan Allah adalah bulannya umat. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak sekali dapat ganjaran yang diberikan, yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Seperti apabila kita mengalami beribadah di malam-malam ganjil, nah itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Lailatul Qadar. Jadi malam 1000 bulan balasannya. Jadi setiap satu kali kebaikan yang dilakukan, amal solehah, maka dia mendapat ganjaran
1000 kali daripada 1000 malam. Jadi itulah keistimewaan Ramadan, karena kita berpuasa pada siang hari, kemudian kita bersahur, kemudian juga ada pada malam harinya juga tarawih. Nah, kita kembali kepada bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu naik ke atas langit. Ini adalah dilakukan Allah kepada nabinya. Jadi nabinya pada waktu itu, setelah Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika beliau itu merasa lelah berjuang untuk memperjuangkan Islam, untuk memperbanyak umat. Ada suatu saat Rasulullah itu ibaratnya itu istilahnya itu bertahlul. Nah, jadi 40 hari di Gua Hira. Nah, pada saat itulah malam tanggal 27 Rajab datang utusan malaikat Jibril. Itu Rasulullah dibersihkan dadanya, kemudian diganti dengan cahaya terang yang benderang. Jadi beliau itu, tapi itu dalam keadaan kalau kita tuh perumpamaan antara tidur dan terbangun. Nah, ini namanya keadaan apa tuh? Sudah hendak bangun tapi tidak mampu bangun. Kita kan biasanya seperti itu. Berniat sholat tahajud misalnya, berniat bangun subuh. Taunya kita hendak bangun sudah, tapi tidak mampu bangun. Nah, di antara tidur dan hendak bangun itulah Rasulullah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dada beliau dibersihkan, lalu diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa beliau akan melakukan perjalanan ke atas langit. Lalu diberi kendaraan yang bernama buraq. Jadi burung buraq. Burung buraq ini adalah burung yang ada di surga. Burung ini lama sekali merindukan Rasulullah. Jadi satu-satunya manusia yang dirindukan oleh burung buraq ini adalah kepingin dikendarai oleh Rasulullah. Dan pada saat 27 Rajab itu, keinginan daripada buraq ini dikabulkan oleh Allah. Burung surga itu turun ke bumi membawa Rasulullah untuk melakukan perjalanan tadi ya, dari Mekah kemudian ke Madinah, dari Madinah itu kemudian ke Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa di Palestina. Dari Palestina itu menurut cerita pada kitab agama itu langsung naik ke langit. Nah, di situ Rasulullah melakukan perjalanan itu dengan berbagai hal yang beliau lihat sebelum sampai ke langit. Jadi langitnya akan didatangi oleh Rasulullah itu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita memang di ilmu pengetahuan IPA itu fakta ini adalah memang langit itu ada tingkatan ketujuh, ada sampai 7 lapis langit, tapi kebenarannya itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau bumi memang fakta. Nah, jadi bumi itu 7 lapis ke bawah. Jadi ada inti bumi itu yang ketujuh. Jadi bumi yang pertama, tanah yang pertama adalah tanah humus. Makanya tanah itu yang paling subur kan pada atas paling atas, karena di atas itu ada kotoran hewan, kadang ada bekas makanan, ada vitamin, ada gizi dan macam-macam sebagainya, ada mineral. Maka dikatakan di bumi bagian lapis pertama inilah tumbuh-tumbuhan itu dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Tapi pada bumi bagian bawah lain-lainnya semacam kerikil, ada batu, ada mineral, macam-macam, itu 7 lapis bumi ke bawah. Nah, jadi yang 7 lapis ke atas ini itulah yang didatangi oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi. Jadi malam kejadian itu malam. Beliau dibawa oleh buraq itu begitu secepat kilat dan sangat nyaman ditunggangi oleh Rasulullah, kemudian diiringi oleh malaikat Jibril, melintasi bermacam-macam peristiwa sebelum sampai ke langit. Nah, ini anak-anak ibu, rekan pendidik muslimin dan muslimat.
Jadi ada kejadian-kejadian seperti ketemu dengan bau harumnya kuburan Masita, seperti beliau melihat ada seorang nenek yang sangat cantik sekali hiasannya. Nah, macam-macam yang dilihat oleh Rasulullah ini. Ada wanita yang selalu dipotong rambutnya, ada wanita yang ditariknya lidahnya itu kemudian dipotong tidak habis-habisnya. Jadi bayangan seperti film yang kita saksikan dengan layar yang sangat besar, itulah hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah ketika mau menuju langit tadi. Jadi setiap ada yang beliau ingin tanyakan, beliau langsung menanyakan ke Jibril. Jadi Jibril langsung menjawab seperti salah satu pertanyaan Rasulullah, misalnya, wahai Jibril, itu wanita sebenarnya tua misalnya, kenapa dandanannya perhiasannya seperti anak muda. Nah, jadi jarak malaikat, wanita itu perumpamaan dunia sebenarnya sangat tua, tapi dunia penuh dengan perhiasan. Nah, itulah perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dunia itu. Dunia seperti seorang nenek yang sangat tua dengan umur nantinya yang berabad-abad, tapi tetap kelihatan indah. Nah, siapa yang terpesona dengan dunia, mungkin dia bisa aja tidak selamat di negeri akhirat. Jadi lihatkan aja, lewatkan, maksud si malaikat jangan dihiraukan itu si wanita cantik itu yang sebenarnya seorang nenek. Oh begitu, kata Rasulullah. Sampai melewati macam-macam kejadian dan macam-macam peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah, sampai dia pun sampai di langit pertama. Langit pertama Nabi Adam ketemu melihat, kemudian ada malaikat-malaikat yang bersujud sampai langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa sampai ke Aras. Jadi Nabi Musa, disitulah kamu akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada tahu apa yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah. Ternyata sholat sebanyak 50 rakaat yang kemudian menjadi 5 rakaat yang kita laksanakan pada saat ini. Kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan kewajiban manusia, tuntutan kepada manusia yang akan benar-benar dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah kewajiban yang pertama dan sangat penting sebelum amalan-amalan lainnya dihisab. Jadi melalui pertimbangan dengan Nabi Musa tadi, Nabi Musa berada di langit ketujuh. Jadi lalu dia menerima pendapat Nabi Musa, Rasulullah, ya akhirnya sholat yang kita laksanakan adalah tetap 5 rakaat, walaupun sebenarnya pahala dan kebaikannya jar Allah tetap 50 rakaat. Apabila manusia itu melaksanakan sholat sunat-sunat lainnya, maka hitungannya sama dengan 50 rakaat. Nah, rekan pendidik setanah air Indonesia, masyarakat muslimin dan muslimat, jadi di hikmah daripada bulan Rajab adalah kita sebaiknya meningkatkan sholat, karena sholat itu kewajiban manusia yang paling utama. Selain itu, kita juga karena bulan Rajab adalah bulan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita tidak boleh bertengkar sama sekali, berpersoalan. Kemudian kita juga beramalan selain juga banyak memuliakan Allah, ya jalali wal ikram, ya jalali wal ikram, ya jalali wal ikram, dan banyak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dakwah saya pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Rajab, yuk kita tingkatkan sholat, semoga kita menjadi manusia yang takwa, alim dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.